Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita semuanya dalam kebaikan dan ketaatan. Dan semoga Allah menjaga kita serta menyelamatkan kita beserta keluarga kita dari segala keburukan dan segala fitnah. Allah membagi manusia itu ada dua. Allah membagi manusia itu ada dua golongan. Yang pertama adalah al-ashqiya, golongan orang-orang yang celaka, golongan orang-orang yang menderita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah as-su'ada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat. Nah, keselamatan serta kebahagiaan itu juga ada dua. Ada keselamatan kebahagiaan dunia, ada kebinasaan dan penyesalan yang berat di akhirat. Jadi masing-masing ada dua rasa. Penderitaan ada dua. Yang kedua, kebahagiaan juga ada dua. Adapun orang-orang yang menderita, orang-orang yang binasa di dunia adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terusir dari hidayah. Ya, orang-orang yang terusir dari hidayah. Orang-orang yang tidak mendapat taufik dari Allah. Orang-orang yang tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Itu golongan pertama, dan inilah kelompok yang paling mengerikan. Ya, ini di dunia. Penderitaan, kesengsaraan di dunia yaitu orang-orang yang terusir dari hidayah. Karena sifat-sifatnya pasti buruk. Sifatnya pasti buruk. Karakternya pasti tidak baik. Akhlaknya pasti rendah, tercela. Nah, bisa jadi fisiknya mengagumkan, bisa jadi dohirnya mengagumkan. Mungkin cantik kalau dia perempuan, mungkin ganteng kalau dia laki-laki, tapi akhlaknya. Nah, sekarang coba jawab dengan tegas dan benar gitu. Laki-laki ganteng dapat perempuan cantik, hidupnya pasti bahagia apa enggak? Nah, ini jawabannya nek gini genah. Sekarang kita saksikan laki-laki kaya dengan dapat perempuan kaya pasti bahagia apa enggak? Sing jelas. Loh kawan nih. Sing jelas
Pasti bahagia apa enggak? Lah ngono kaya digendengi donya kuwi. Ini kudu dijelas nih dan kudu wani muni. Artinya kita harus berani mengambil sikap. Banyak harta itu belum tentu bahagia. Saya berani ngomong keras begini, pasien saya tuh banyak orang kaya, stres. Ya, ada yang kehilangan ingatan. Bayangin ini. Kami pernah ngaji di rumah seorang janda ibu. Kaya rumahnya, kayak hotel rumahnya. Tapi nggak pernah akur dengan suaminya. Rumahnya kosong. Yang namanya tangga dari bawah ke atas itu kayak puting beliung. Tangganya. Di model kayak puting beliung gitu. Orang kalau ngaji gak ndelok kitab, ndelok tangga di atas. Jadi ndang ini ngaji. Heran gitu loh, masa ini gede ini di Jarno kosong. Kenapa? Sang pemilik rumah ini tidak akur antara suami dengan istri. Rumahnya suke. Kenapa? Dicabut keberkahannya oleh Allah Ta'ala. Ramadan. Makanya kudu genah ngaji. Dan hidup itu kudu jelas. Nah sekarang ini banyak hal-hal orang-orang kepingin tampil, kepingin dilihat orang, kepingin dihargai orang, nggak mau disepelekan orang. Akibatnya apa? Akibatnya jalan hidup yang ditempuh ngawur. Nah, ini munculnya orang-orang yang karakternya kemudian menjadi karakter yang tidak baik. Muncul orang-orang yang berpikiran-pikiran yang na'udzubillah rendah, tercela. Karena efek dari pengaruh karakter yang tidak baik ini. Nah, ibu, bapak sekalian, sangat berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni materi kita tentang golongan orang-orang yang terusir dari hidayah. Yang keempat, ya, karena yang ketiga apa mawon? Yang pertama 1, 2 apa mawon bu? 1, orang yang jahil. 2, orang yang apa? Kemarin sombong. 3, apa? Catatan hilang kabeh lho. Sampean anu di buku ini kayak bodean nih. Iya masih begitu. Dalam masih kayak bodean. Jadi buku 1 untuk 5 ustadz gitu. Iya masih begitu. Oh, Masya Allah. Jangan ya, biar enggak jadi nano-nano bukunya. Bingung materi. Nek jenengan nanti murojaah ibu, nek murojaah sulit nanti jenengan. Ya, jadi dolek sambungannya angel. Jadi kalau bisa 1 ustadz 1 buku. Nah, jajan lontongnya dikurangi. Tinggu tuh buku. Sampai mangan naik gadu-gadu. Bon, saat ini dipun lanjut nih. Masuk perkara yang keempat. Yang menyebabkan orang terusir dari hidayah. Na'udzubillah. Hatinya terhalang untuk menerima ilmu dan nasihat. Ini, yakni hubbud dunya, cinta kepada dunia.
Sebab yang keempat, sebab yang keempat yang menjadi sebab orang terhalang dari hidayah, yang menjadi sebab orang terhalang dari taufik adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Nah, muncul persoalan. Cinta dunia itu boleh apa enggak? Boleh Bu ya, enggak masalah. Hukumnya boleh, dan perlu dicatat buat kita semua, ini nanti sudah menjadi pemisah yang akan memisahkan, biar ngerti seluk-beluknya. Ya, cinta dunia itu bagian dari fitrah manusia, tabiat dasar manusia. Satu, cinta dunia merupakan bagian dari tabiat dasar manusia. Pun ini poin penjelasan sebagai catatan penting sebelum masuk pembahasan. Cinta dunia merupakan apa? Tabiat dasar manusia. Yang dimaksud tabiat dasar itu pripun Ibu, Bapak? Nopo tabiat dasar itu pripun? Pengertiannya pripun? Pripun Pak Hendro? Nopo? Kawan baik. Oh, kawan bayi. Nggih, kawan mulai lahir. Watak dasar. Watak dasar. Nggih, kawan bayi ya. Jadi karakter dari dasarnya begitu. Jadi nggak bisa dipisah ini. Nah ini kok nanti jadi kok cinta dunia jadi terhalang hidayah pripun ini, padahal ini karakter dasar. Sekarang kita lihat dulu dasarnya dulu, ayatnya yang menunjukkan bahwa cinta dunia itu merupakan apa? Apa tadi? Tabiat dasar. Jadi ini menjadikan boleh gitu loh, boleh. Dibuka surat Al-Imran. Dibuka surat Al-Imran itu surat 3 ayat 14. Surat 3 ayat 14. Sampun kepanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Iya. Dijadikan rasa indah dalam mata manusia, cinta dan apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah agama. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di Allah lah tempat kembali yang baik. Nah ini ayatnya Pak. Ini ayatnya. Allah menjelaskan zuyyina linnas, dijadikan indah dalam pandangan manusia, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Apa itu hubbu asyahawat? Hubbu menyenangi, mencintai, asyahawat yang disenangi oleh hati. Ya, dijadikan indah dalam pandangan manusia
untuk senang, untuk mencintai sesuatu yang disenangi oleh hati. Itu namanya syahwat. Lah kita semua punya ini, syahwat ini punya. Makanya kalau kemudian lihat ada sesuatu yang baik, hatinya tertarik, itu manusiawi. Yeah. Ada tamu datang ke rumah kita pakai cincin 10 jari, dikasih cincin semua. Ngalang-alai dukun. Ditambah lagi 2 lengannya dikasih gelang sampai sikunya gitu. Gelang karet. Ya delok kados ngoten niku jenengan gak muni ning atine macem-macem, ada yang api, ana sing elek, ana sing kepingin ya kaya ngono ngono. Nggih bener. Walau wong pertama iku sak ngono kabeh dicincini kok sing gerunung kaya ngono kuwi. Ya. Ada yang don, ada yang enggak baik, ada yang netral, ada yang kapan yo aku iso ngasih cincin 10 jariku, ada yang begitu. Nah, lah pandangan orang, hasil pandangan itu tergantung dari karakter. Itu manusiawi, secara fitrah manusiawi. Lihat orang punya mobil bagus, pingin. Lihat orang punya rumah bagus, pingin. Itu secara fitrah manusiawi. Sehingga kalau kita melihat rumah besar, bagus, seneng, boleh apa enggak? Boleh, tidak masalah. Boleh. Ya, pergi ke toko emas, lihat kalung begitu besar-besar, harganya enggak kamu. Menyenangi kalung itu boleh-boleh aja, enggak mas. Yang penting aja njaluk kalau sing lanang ning. Itu namanya tabiat dasar. Menyenangi sesuatu yang disenangi oleh hatinya. Itu tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia. Ya. Nah, kemudian persoalannya adalah, dan ini disebutkan di sini rinciannya nih Bu, ada yang menyenangi wanita. Nah, ini dari kaum laki-laki. Laki-laki senang wanita nih Bu, boleh nggak? Boleh. Hanya saja nanti ada harusnya diungkapkan, nah itu. Terus laki wanita yang mana yang harus disenangi itu ada manajemennya. Nanti nggak setiap wanita disenangi kemudian diomong nih. Ngoten lho. Engko sampeyan nggih dalil iki terus marono wetonggone, "Mbak aku seneng sampean." Patil karo sing lanang sampeyan. Itu namanya ada syariat hadir membatasi, mengatur aturan termasuk rasa yang dimiliki manusia. Iku perlu diatur. Rasa yang ada di hati manusia itu perlu diatur. Perhatikan ini. Nah, ini tabiat cinta dengan wanita. Kemudian mencintai anak kecil laki-laki. Al-banin. Kenapa kok disebut tidak disebut al-walad? Walad niku kata umum dari anak. Kalau dirinci, banin itu anak kecil laki-laki. Kalau anak kecil perempuan namanya apa? Al-banin itu bayi anak kecil laki-laki. Kalau perempuan, al-banat. Dudu ar-banat dulu. Bendok R nanti maknanya beda. Al-banat itu anak kecil perempuan. Ngoten. Al-walad anak secara umum. Sampun. Lah kenapa kok di sini disebutkan redaksinya al-banin? Kebanyakan orang itu bangga kalau punya anak laki-laki.
Kemudian al-qanatiril muqantara, harta yang bertumpuk-tumpuk, duit dunia kata niku seneng, itu fitrah. Tapi ada dasar manusia. Punya harta bertumpuk-tumpuk itu bagian tabiat dasar manusia. Nyenengi harta banyak itu tabiat dasar. Tabiat dasar. Jadi kan kalau punya uang 5 juta dengan 10 juta seneng mana? Dalam nggak apa-apa, masih walaupun gak nyekel muni aja nggak apa-apa. Bangun sekedar punya aja kok. Walaupun gak nyekel muni ngoten mawon, seneng ngoten. Itu tabiat dasar. Ngoten. Kemudian wal an'am, apa ini? Minad dahab wal fiddah, baik dari emas maupun dari perak. Itu tabiat dasar. Wal khail musawwamah, kendaraan yang baik, kendaraan yang dihiasi. Kalau ini kan kuda yang dihiasi, maksudnya apa? Kendaraan yang nyaman. Nah, kendaraan yang nyaman itu pripun? Tumpakane yo penak, rasane yo penak, ngoten niku. Hargane yo penak. Harga penak, rasa penak kok ngerti. Ya. Bolehkah kita punya kendaraan seperti ini? Boleh, tidak masalah. Nek duwe. Mantan, lagi ada duit aku pesenin sampean. Ojo pisan-pisan ngeridik. Kenapa? Siksaan dunia wal akhirat. Siksaan dunia wal akhirat. Ojo pisan-pisan ngeridik. Kecuali kalau ada kredit syar'i tidak masalah. Tapi arang-arang sebenarnya. Ibu-ibu gak usah mencak-mencak nih kalau di mobil terus wong sing lanang gak disopo bareng. Sampeyan durhakanya 2 kali lipat. Paham nih? Halo? Bu, kok meneng? Karena banyak orang-orang yang asumsinya begini sekarang ini. Makanya saya dalamannya agak kenceng sedikit karena banyak korban. Banyak korban sudah berjatuhan, tenggelam di dalam kemaksiatan kepada Allah gara-gara kredit ini. Ojo dibiasakan. Karena ribanya ini loh Pak. Nauzubillah. Kemarin ada Pak salah satu RW nemui saya itu. Nangis nangis ini karena rumahnya dijual itu saya jual saya itu terlilit utang 150 juta di bank. Jadi setiap hari saya mengumpulkan uang 100.000 untuk nyicil itu setiap hari. Itu selama 5 tahun awal niku Pak. 5 tahun niku dunia urip blas niku gawe bunga itu. Bayangkan jenengan betapa bodohnya kita, betapa jahilnya kita, dan betapa jahatnya perbuatan riba ini. Makanya kalau biasanya seneng kados ngoten. Korbannya sudah enggak karu-karuan itu banyaknya. Korbannya. Lah terus yang kepingin duwe mobil wong Grab kata. Wis Grab niku jenengan ngalang-alangi wong sugih ngeten iki. Demi Allah. Bahkan yang perlu sing duwe mobil yang perlu didol ganti Grab bisa. Demi Allah, sing punya Grab itu jauh lebih santai, lebih bahagia dia. Kenapa? Gak mikir servis, gak mikir bensin, gak mikir bengkel, gak mikir pajak, gak mikir nyopir. Bayangin. Bertiap hari ganti mobil keturutan. Gimana? Wis gak mikir bensin, gak mikir mengikuti tepat waktu, supirnya yo penak, diceluk bos, dong, masya Allah. Iki sih kalau kangen nih lah yang itu. Kalau juragan, masya Allah juragan, gak ada boros itu orang juragan. Oh saya juragan, buatan nopo Pak, saya seneng jadi, oh gempun, juragan loa. Manapun ini, niki alamat ini,
Pun niki nanti santai apa banter, lu ditawari lu bayangin. Santai-santai mawon Pak. Oh nggih mboten kesusu to mboten. Kula tak tilem ya kuasa pun monggo nanti tutup nggon kula gugah. Kurang penak ya apa sampean. Coba sampean gawa mobil sendiri, meteng-teng mecicil. Nyober-nyober dewe. Saya bawa ke hotel niku ada undangan napa khutbah nikah di hotel. Masya Allah, pun jenengan turun di lobi, saya tak markir. Lu ngono gak melok mikir markir kulo. Padahal jauh niku gak ya Allah. Coba kalau bawa mobil sendiri, ribon, makanya kulo mboten seneng. Iki dalile kok gak di duit lah kan. Nyeneng hati, olah apa sumpek-sumpek urip gara-gara gak duwe mobil. Makanya aku nek telepon teng rental, nyuwun mobil napa Bang? Oh tawari lho ngono lho. Avanza, Innova, Pajero, Masya Allah. Niku sing Al-Fatihah niku, Al-Fatihah. Kok ndadake sampeyan nyengsara awak nyiksa lan donya akhirat. Wana itu kredit jenengan diumuskan anak-anak ke dalam neraka. Gelem sampean. Melok tanggung jawab dosane anak. Melok tanggung jawab dosane wong lanang. Purun. Hati-hati. Riba itu dosanya sama. Sepeleng-peleng nih kalau. Keren Masya Allah. Udan-udan ya teko. Gila, kirim tutup nggon, Masya Allah, dibuka lawangi, koper diangkat, terus ngalang-ngalangi, napa niku direktur mana, ngalang-ngalangi direktur, Masya Allah, wis aja nyiksa teman-teman, sakniki pun fasilitas dimanfaatkan, saya nyiksa teman, gak mikir-mikir pajak tiap tahun, bensin, bengkel, sebetulnya pusing kali ngoten iki. Nikmati dengan keren, bahagia tanpa punya. Jadi menikmati sesuatu nggak harus punya. Jadi kan ngerti, saya ngaji di Malang niku, rumah niku kayak gedung putih niku, kayak istana niki dijual itu rencananya ada 75 M berapa itu? Duit niku duit. Rumah niku. Katanya sih ada yang sudah nawar orang Dubai gitu. Walah, lah iku sing di omah malah orang nganggon ini. Lah pembantu nih sing nganggon. Penak sampean Pak, kamar bangun. Nggih, pun sampean turu kamar sing di suka-suka ngono. Ana kolam renangnya, wes mantap sampean iki menang. Gak melu bangun tapi melu enggak nih. Ini mboten usah disiksa wani. Pun saya lanjutkan. Ya, nah kemudian jadi kendaraan yang nyaman, kemudian wal an'am binatang-binatang, ternak, wal harth tanaman. Lalu disimpulkan oleh Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Pun itu persoalan pertama. Hubud dunya, cinta kepada dunia merupakan apa tadi? Tapi ada dasar manusia bahwanya boleh gitu loh, nyenengi begitu itu boleh dan tidak masalah. Yang kedua persoalan yang kedua yang menjadi pembahasan adalah dunia merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia. Dunia merupakan apa tadi? Kebutuhan hidup dalam kebutuhan hidup di dunia ini. Ini kebutuhan hidup. Tempat tinggal, kebutuhan hidup. Kendaraan, kebutuhan hidup. Harta, kebutuhan hidup. Uang, kebutuhan hidup. Ini kebutuhan hidup yang artinya tidak bisa dipisah dari kehidupan kita. Kita membutuhkan keberadaan mereka ini. Gitu ya. Kita membutuhkan keberadaan uang,
keberadaan tempat tinggal, keberadaan harta, kita butuh gitu. Bukan nggak butuh. Oleh karena itulah Nabi SAW berdoa. Dalam salah satu doa Nabi pripun? Allahumma aslih li dunyaya. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah dalam urusan duniaku. Itu doa Nabi SAW. Ya. Itu doa Nabi. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah dalam urusan duniaku. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku. Karena di dalam dunia itu tempat kehidupan, tempat aku menjalani kehidupan. Fiha ma'asi. Karena di dalam dunia inilah aku menjalani kehidupan, aku melakoni kehidupan. Perbaiki dalam urusan duniaku. Allahumma aslih li dunyaya alladzi fiha ma'asi. Itu kan ada 3 macam doa itu. Ya, 3 macam doa itu Nabi meliputi. 1, Nabi berdoa minta diperbaiki urusan agama. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladzi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati. Tuh. Ada yang hafal? Mboten. Ada mboten? Mboten, enggak apa-apa. Nah, itu nanti dipun padosi tenggene kitab Google. Doa Nabi minta 3 perkara. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku, karena agama merupakan penjaga semua urusanku. Bon. Nah, jadi kita butuh dunia itu kebutuhan hidup manusia. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh uang untuk mencukupi kebutuhan harian. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh berobat, kita butuh menyekolahkan anak-anak, kita butuh fasilitas hasil harian, kita kajian, kita butuh kitab, kita butuh tulis. Ini kebutuhan. Bon. Itu persoalan yang kedua. Dunia merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Makanya minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kebaikan-kebaikan dunia ini. Persoalan yang ketiga, dunia merupakan bagian dari fitnah. Ya, dunia merupakan bagian dari fitnah. Dunia bagian daripada fitnah. Nah, inilah yang kemudian
keluar sebuah kalimat yang diucapkan oleh para sahabat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan sebab terjadinya segala dosa. Sumber dari segala dosa. Mencintai dunia merupakan sebab apa itu? Menjadi sumber segala dosa. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan sumber segala dosa. Nah, timbul ini yang akan diolah pagi ini. Dunia menjadi sumber segala dosa itu kapan? Sebab yang kedua tadi kan jelas. Nomor setunggal tadi nopo Bu? Dunia merupakan, cinta dunia merupakan tabiat dasar, terus wajar sudah semuanya memaklumi semuanya. Dua, dunia merupakan apa? Kebutuhan. Nah, kebutuhan hidup kita nggak bisa mengingkari, kita butuh ini gitu loh. Namun di balik itu yang ketiga apa? Dunia menjadi fitnah. Nah, kalau sudah menjadi fitnah, ini yang berpotensi mencintai dunia merupakan sumber dari segala dosa. Sekarang pembatasnya rambu-rambunya. Cinta kepada dunia yang menjadi sumber segala dosa itu kriterianya kayak apa? Rambu-rambunya bagaimana? Batasannya kayak apa? Nah, mencintai dunia secara hukum tadi, hukumnya boleh dan itu wajar selama tidak masuk pada 4 area. Artinya apa? Dunia menjadi fitnah, dunia menjadi sumber segala dosa itu kalau mencintai dunia pada 4 keadaan ini. Mencintai dunia sumber segala fitnah, sumber segala dosa. Kalau mencintai dunia memposisikan dunia pada 4 perkara ini. Pertama, mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya surat 89 surat 89 ayat 20. Ayat 20. Sampun ketemu? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Iya. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Tuh yang gak boleh ini. Dan kamu mencintai harta, mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan.
Lah mencintai dunia yang berlebihan meniku pripun ibu kira-kira gambarannya kados pundi? Gambarannya kados pundi? Kan harus jelas nih. Apa diantaranya tidak berkenan untuk mengeluarkan haknya? Tidak mau mengeluarkan, ya, tidak mau mengeluarkan haknya. Makanya disindir di dalam firman Allah yang lain. Disindir oleh Allah dalam firman Allah yang lain di surah Al-Humazah. Di surah Al-Humazah. Surat berapa ini? 104. 104. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Iya. Celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menunjuk-untuknya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Masya Allah. Tuh. Perhatikan ayat 1 menjelaskan tentang sebuah perkara yang diancam oleh Allah. Wailun, kecelakaan besar. Wailun, celakalah. Catatan penting bagi kita. Catatan penting bagi kita, Ibu. Kalau ada ayat atau hadis yang menyebutkan kalimat wailun, wailun. Perhatikan, kalau ada ayat atau hadis yang menyebut kata wailun, itu menunjukkan dosa besar. Kalau ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi menyebutkan kata wailun, maka itu menunjukkan adanya dosa besar. Menunjukkan dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman siksa. Diancam oleh Allah, wailun, celaka besar. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengumpat lagi mencela. Nih. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan masuk ayat yang diancam oleh Allah wailun adalah alladzi jama'a malahu wa addada. Perhatikan, yang diancam oleh Allah kata wailun adalah orang-orang yang mengumpulkan hartanya kemudian apa? Hitungnya. Indikasi apa nih? Indikasi apa? Bakhil. Nah, di sini letak dosa besarnya itu. Ini masuk dosa besar. Jadi kalau ibu nggak peduli dengan lingkungan, ada tetangga kesusahan, ada tetangga menderita, ada tetangga sengsara, kita kok nggak ngerti sama sekali, itu masuk dosa besar. Makan Bu. Makanya ada syariat infak, ada syariat sedekah, ada syariat ini. Syariat infak dan syariat sedekah itu untuk menanggulangi jangan sampai ada orang muslim yang menderita.
Apalagi kalau menderita itu di sekitarnya bara orang-orang yang berkecukupan, lebih besar lagi dosanya. Makanya ayat ini memberikan sebuah instruksi kepada kita, seorang muslim tidak hanya mikir perutnya sendiri. Orang muslim harus peduli dengan lingkungan. Harus. Makanya ada syariat infak, ada syariat sodako, ada syariat ziarah. Apa syariat ziarah niku? Apa ziarah? Berkunjung. Itu disyariatkan dalam Islam. Ya. Nabi SAW mengingkari imannya orang-orang yang mengaku beriman. Mengingkari imannya orang-orang yang mengaku beriman. Kalau sampai di suatu hari bapak ibu tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangga tidur dalam kelaparan, itu iman kita dipertanyakan dan dinafikan oleh Nabi SAW, diingkari oleh Nabi SAW. Nah, makanya menawi panjenengan kali kula kagungan rezeki yang luwe, punya rezeki yang luas, aja mikir awake dhewe. Di dalam harta kita itu Allah titipkan hakul mustahik, haknya orang-orang yang berhak. Di dalam harta yang Allah limpahkan pada kita, kok suami panjenengan kerja mapan, ekonomi lancar, rezeki luas, dapat penghasilan gampang. Itu bukan karena kebetulan, bukan karena kecerdasan, bukan karena kehebatan, tapi Allah uji. Diling-iling ini, diinget-inget ini. Makanya Allah sebutkan di dalam surat 16. Dibuka surat 16. Ayat 71. Surat 16 ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqa famal ladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba saya yang Masya Allah nih. sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nih pengertiannya ayat niki pripun? Mumpun sampai nanti jenengan tulis surat 16 ayat 71. Artinya apa? Isine nopo? Apa tadi isinya? Isinya tulisan Al-Quran. Apa isinya, Bu? Menginstruksikan tentang apa ini? Allah memberi kelebihan rizki itu karena Allah titipkan hakul mustahik, haknya orang-orang yang berhak. Makanya putri-putri saya, istri saya ketika mulai belajar mengajar, saya wanti-wanti, setiap kamu dapat rezeki, setiap kali dapat rezeki, ingat di dalam rezeki ada haknya mustahik, kamu ingat itu.
Jadi sing dipikir duduk blonjo dhisik. Soalnya wongku gambaranipun kadang gambar nih. Engko bulan ngarep nek gajian kok iki sampun wonten panahnya sudah dipasang gitu. Betul ngerti itu, diinget-inget. Setiap rezeki yang Allah mudahkan pada kita, bekerja ning instansi bagi negeri, apa itu swasta, apa itu berdagang, diinget-inget. Setiap kali dapat rezeki ada hakul mustahik, harus segera disisihkan. Ini haknya orang-orang yang berhak, yang Allah titipkan rezekinya. Kita kaya, orang laki-laki miskin. Kita sukses, orang lain gagal. Kita mudah, orang lain sulit. Ini kebetulan apa bukan? Kebetulan apa bukan? Ada yang menghendaki apa enggak? Kenapa kok kita yang diberi kemudahan mudah dan orang lain diharapkan sulit? Kenapa kita yang dikehendaki Allah sulit, orang lain dikehendaki mudah? Itu ada tujuan syariat tadi, Pak. Syariat tadi. Maka catatan penting kita, budaya ziarah itu dijalankan. Ojo sampean kula niku warung-warung sing murah-murah apal kabeh tutup pojoke Sidoarjo apa? Rawon sing penak kono. Lonteng lodeh sing penak kono. Rujak cingur sing penak larang kono. Apal kabeh. Tanggane gak ngerteni miskin, gak kenal. Camkan baik-baik. Siapapun di antara kita yang punya sifat seperti ini, berarti selama itu ada kezaliman yang harus ditebus segera. Sambung jelas. Berarti di dalam harta kita, jenengan pergi ke sana, makan di sana, minum di sana, rekreasi ke sana, itu ada darahnya orang-orang miskin yang mengalir dalam kemudahan panjenengan itu. Itu nanti kalau nggak ditunaikan di hari kiamat abot sanggane Pak Ibu. Makanya saya ngomong los aja. Saya sering lihat ada mobil itu ada stiker Jatim Pak. Berarti pernah berkunjung ke Jatim Pak. Ada yang WPL. Mana itu? Lamongan. Apal lu sampean? Nek yen jenenge Tanjung Kodok. Saiki kodok hilang dari. Jadi WPL boleh, tak masalah. Bolehkah kita berkunjung ke sana? Boleh. Taman safari, air terjun, pantai, macam-macam rentap di mobil, boleh, tidak dilarang. Kadang-kadang kita memang butuh seperti itu. Cuma kalau tempat-tempat ini sudah jenengan kunjungi dan menikmatinya, kapan terakhir panjenengan masuk ke pintunya orang miskin? Kapan terakhir masuk ke pintunya orang miskin? Kalau belum pernah sama sekali, dolim Pak, saestu dolim. Ada dosa besar yang ada dalam diri kita. Kok bisa jenengan ngaku beriman, kok bisa kita tersenyum, di sekitar kita banyak orang gulung kuming jungkir balik dalam kesusahan. Ini yang perlu dibenahi iman ini. Makanya di kajian saya setahun terakhir ini, obrak-obrak teman-teman ini, menekan jamaah ini untuk melakukan satu pekerjaan ringan tapi maslahatnya luar biasa. Apa itu? Membantu teman-teman kita yang lagi buka usaha.
Kadang-kadang pengajian itu wonten sing jual peyek. Piro hasilnya peyek, Bu? Ngono lho, tukun belian. Lho kula nggak butuh kayak wong. Sama aja cepet-cepet pikiran. Kasihkan orang. Kalau jenengan melakukan satu langkah ini, subhanallah, berapa kebaikan yang jenengan hadirkan. Satu, membeli jualan saudara kita, dia tertolong dengan jual beli ini. Nggih mboten? Nggih mboten? Walah sampean beli 10 lho, Bu. Sambil meringankan beban. Terus ditambah lagi kalau nggak butuh, sedekahkan orang lain. Jenengan sudah melakukan 2 kebaikan. Allah melihat itu, senyum melihat perbuatan kita itu. Bangga melihat hamba kita. Lalu kita mengatakan, amanna, ya Allah aku beriman kepadamu. Allah senang dengar keluar kalimat ini. Lan jenengan kali kula cengingas singis mangan sing penting awake dhewe seneng, ana wong sumpek yo, wong utang yo balik-balik afwan. Mbak aku bisa pinjam Mbak sepurane. Kita nggak minjem nih nggak masalah, nggak disalahkan secara mutlak gitu loh. Jalur bantuan apalagi. Maka satu-satunya jalan mudahkan ketika mereka buka usaha belian gitu loh. Nah jamaah pengajian ini kono 300 kadang ngumpul itu 300 orang. Nah tukun loro-loro ya wis entek. Aku beli 2 itu 10.000 dek barang-barang sing kados ngoten niku. Nggih bener. Atau sekitar itulah. Lho kok jenengan gitu. Mboten kerentak begitu loh. Enggak wis gak ditukoni akhirnya gak payu. Gak payu gak dodol. Gak dodol nyibukkan kita Mbak. Pinjem gak oleh. Njaluk apa maneh? Halo. Ini kono wong Kristen teko nyantuni jenengan ngomel. Tuh sekarang murtad gitu. Kalau memang ada sampai seperti itu, karena kita nggak peduli, kita nanggung murtadnya. Dengerin ini. Kita nanggung dosa murtadnya ini. Kenapa kok sampai jadi murtad? Karena kita kaum muslimin tidak peduli. Boleh Pak jenengan jajan ke warung rujak cingur terkenal viral. Kan saya bodoh viral. Wah, udah koyok-koyok nih gurung turun nungguin koyok-koyok menderita gitu. Boleh, tidak masalah. Namun itu tadi pesan saya, sempatkan. Alangkah indahnya gitu, kalau kita lihat ada tetangga kita ini yang apa, kita nggak usah banyak-banyak kok. Mungkin kita ringankan. Bahasa saya nih Pak. Jenengan beli, masa nih konco-konco di dodol sayur bening, gitu. Sak bungkus piro, Bu? 5.000. Sayur bening sampai itu kok 2 bungkus 10.000. Iwak pepes 3.000-an, kadang-kadang 5.000-an, dan belikan 2 10.000. Kirimkan ke sana Mbak, ini buat sarapan. Ini merupakan kebaikan apa bukan? Coba ikut dilakoni sing tenang. Enteng wong dikumpul. Lo kok cik angelin jenengan. Di lampu tuku sing enggak. Wedak, lipstik, kayo pola biar banget pakai hati nireng. Kayo po kulit mencorongnya hatimu buruk. Awas, ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau kita ini mungkin kita hidup sederhana demi mikirin orang lain, itu masya Allah. Allah melihat perbuatan kita, maka carilah pengagungan dari Allah, carilah kekaguman dari Allah dengan perbuatan kita ini. Sampun sakit dipahami. Nah, jadi mboten usah mikir sing dur-dur, sederhana aja. Saya teman-teman ada yang jual, nih kira kesepi Ustaz jual soalnya ke kuapa di kuapa jual pun saya beli ini sampai kirim ke sana. Ya sayur pun saya jalur nopo. Saya belajar untuk itu. Saya belajar. Ternyata sederhana.
Gue totalan saulan pinten ketemu kali teman-teman. Niki nyuwune mboten purun kata seperti sang jaluke sapa sing senengi. Ono pindang klotrok bandeng kirim ke sana. Itu masya Allah manfaatnya. Ya. Dan sekarang di beberapa kajian sudah diperlakukan. Teman-teman berjual, beli semuanya. 2 dia beli 1, lo ringan loh. Dan orang yang jual ini berjalan ekonomi ini. Dia betul. Akhirnya nggak minjem kita, nggak minta, dan itu yang disebut ibu hifdzul iffah, menjaga Nah kalau itu kita lakukan dalam rangka menjalankan syariat Allah, di mana Nabi dawuh, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, pripun balasannya? Allah akan memudahkan kesulitan kita. Iku sing tak enteni kula mbek sampean mangke, nggak mungkin disia-siakan oleh Allah pun. Ini persoalan pertama. Cinta dunia akan menjadi fitnah, cinta dunia menjadi sumber segala dosa. Itu apabila mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan. Tur kula pesen datang Bapak Ibu, kalau kita bantu orang, kalau memang tidak ada udzur syar'i, jangan dibiasakan orangnya ngambil ke rumah kita. Ojo dibiasakan. Ya, ojo dibiasakan membuat orang sengsara. Yang kedua, dunia menjadi fitnah, dunia menjadi sumber segala dosa apabila menjadikan dunia lebih utama daripada akhirat. Yang kedua, apa tadi Bu? Dunia menjadi fitnah dan menjadi sumber segala dosa apabila menjadikan dunia lebih utama daripada akhirat. Ya, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya. Allah menyebutkan di surat Al-A'la, di surah Al-A'la surat Al-A'la surat berapa Bunda? 87 Al-A'la. Al-A'la niku awalnya apa? Bihis. Di ayat ingkang 16 sampai 17. Ayat 16 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat dan itu lebih baik dan kekal. Ini gaya hidupnya sih, orang-orang kafir mikir tentang dunia, harus punya ini. Ibu, Bapak, perhatikan. Ngapunten, saya kalau ngaji agak los. Itu karena pertama kita banyak mengalami kehidupan dari nol. Kita menjalani hidup dari nol, dari betul-betul nol, betul-betul merangkak, tertatih-tatih. Yang kedua, ngomong jamaah yang aneka ragam.
aneka ragam. Dan ujungnya nopo? Orang-orang yang berasumsi seperti ini, ujungnya di pernah perjalanan itu pasti banyak morat-maritnya daripada ketenangannya. Ingin punya ini turuti, punya ini turuti. Ternyata disitulah sebab-sebab kegalauan hidup. Disitulah yang menjadi sebab kebosanan hidup. Hilangnya kenikmatan hidup itu bukan karena nggak dapat kenikmatan. Hilangnya ketenangan hidup, kok gak tentrem ya, kok gak adem, kok gak ayem. Kenapa? Bukan karena nggak dapat kenikmatan. Justru sebaliknya, kebanyakan nikmat itu hilangnya ketenangan jiwa. Saya ulangi lagi. Saat ini coba jenengan bayangkan, jenengan bertamu dikasih ayam goreng sepo. Ayam goreng lagi. Iya nek Upin Ipin seneng. Walimah, prasmanan, ayam goreng sepo. Di saat, makanya kadang-kadang kita kan bingung mau masak apa ya. Apa itu nggak ada sayur? Kok bingung mau masak apa? Kenapa nggak ada sayuran? Full sayuran tuh penuh. Terong ada, bayem, kangkung, godong telo, sawi dengan macam-macamnya, mentimun dengan macam-macam, full semuanya lengkap. Kenapa kok kita bingung? Leres boten? Leres boten? Bingung sampai muter-muter, gak oleh-oleh sayur, dicekel dibalik nomane. Begitu nyekel sayur kangkung, ingat wajah suami, gak doyan kangkung, ditaruh lagi. Nyekel bayem, ndelok anak sing cilik meringis, mau bayem, dekek mana? Nyekel terong, ndelok awake dhewe ratunya. Istri saya pernah loh berangkat beli sayur sampai 1 jam, kok sudah pulang nggak gawa apa-apa loh. Sampai kulo jaguyan bisa loh. Gak bisa belanja. Lah yo masa apa bingung. Lah nek bingung ini nek nurut syariat salat istikharah. Iku sing jaga langit iku gemes jane. Walah Bu, burung kaki nyayur yo istikharah barang kowe. Lah bingung golek pilihan apa. Masa ndonga istikharah digendonga, ya Allah, dengan kemahatauanmu, dengan ilmu gaibmu, hari ini yang paling baik aku harus masak apa? Ayo, apa kuncinya? Kenapa Bu? Ayo, jenengan gampang bosan, gak tenang hati ini, gampang. Intinya bosan. Kalau sudah bosan, ada kejemuan, ada ingin melakukan sesuatu yang unik-unik akhirnya. Apa sebabnya? Kalau jenengan tidak bisa menemukan sebabnya, jenengan tidak bisa mengobati penyakit. Ini penyakit jiwa soalnya. Ini penyakit hati. Sampun paham ini? Apa sebabnya Ibu? Sebab yang paling utama kita terlalu sering menikmati kenikmatan, itu masalahnya. Ibu bapak tidak akan merasakan nikmatnya, manisnya gula kalau setiap hari Anda minum madu. Pahami? Maka obat yang paling mujarab untuk menikmati sesuatu adalah melaparkan diri. Di saat jenengan bingung mau masak apa, di saat yang bersamaan ada teman kita seweneng isok masak nih. Pernah kita kirimi makanan, ya Allah, alhamdulillah, jari cilik, Bu, hari ini kita makan pakai ikan, krungu suara ini sampean.
Nek gak sampean teko nang wong miskin, apa krungu sampean suara kayak ini? Makanya kenapa saya katakan tadi hindari sering-sering ke tempat-tempat wisata. Kenapa? Dek kuniku nggonung buahi duit. Ngoten lho. Nggone membuahi duit. Orang-orang yang hidup sama bosen terus sampean ketemu wong bosen-bosen pisan. Tambah penyakit gitu loh. Maka hiburan yang paling menyejukkan hati yang jenengan betul-betul nikmat menempati rumah panjenengan. Betul-betul bahagia jenengan punya rumah yang jenengan miliki. Itu kalau jenengan datang ke rumah teman-teman yang nggak punya rumah, Bu. Kos ala kadarnya, kontrak dengan murah sekali, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Kamar mandinya nggak karu-karuan, tempat tidurnya nggak karuan. Makanya kontraknya murah, jenengan datang ke sana. Dia datang ke sana. Dijamin, Ibu, dijamin. Jangan datang duduk di situ 1 jam, niku gak kerasan. Pengap. Udaranya pengap, nggak ada kipas, nggak ada AC. Di rumah kita niku kipas niku serba ada. Kipas sing tarian pakai tali ono, sing diremot ono, sing semi AC ono, sing AC ono. Rumahnya orang miskin ada kipas 1 di pojokan. Iku nek noleh nganan gak gelem noleh ngiwo. Setruk. Gredek. Glek. Sami iso bayangno to? Bayangno to? Kipas sing gak gelem noleh nganan ngiri kuwi. Itu adanya. Anak kita nyeletuk, "Lho Bi, lah kok gak iso tolat-toleh?" Wis gak usah diomong, nak kenger. Nanti niku si kecil bisi, Bi, gak dibelikan, kasihan. Loh, koyo ngeten iki. Ada mah saudara-saudara kita muslim yang hidup seperti itu. Itu begitu jenengan duduk di sana, duduk terus mendengarkan keluh kesah mereka itu, urip suasana duduknya di rumah. Nikmat kita punya tempat tinggal itu. Ini nanti sudah tinggal 3 bulan lagi, bingung cari kontrakan lagi. Belum ada uang sebesar itu. Belum lagi bayar SPP anaknya, daftar sekolah anaknya, tumbuhan masalah. Jenengan denger gak kisah-kisah ini? Kok sampai mikir wetengi diri. Di mana kecantikan Anda tidak ada maknanya sama sekali di hadapan Allah. Hanya kemurkaan dan ancaman yang sedang menanti kita. Urip kita ini hidup dengan mereka, dengerin suara mereka tuh, masya Allah. Masuk kamar mandi, jangan sing hilang selepe, ngoten niku. Dulu kamar mandi ini morat marit, kecoa di mana-mana. Bahkan kita ketika kita masuk tikus jenguk. Iya ngeten iki. Itu hidup mereka, dan yang kayak begini ini masih banyak. Hanya saja karena kita menutup mata, nggak mau melihat mereka, dan kaki-kaki kita lumpuh untuk menuju ke sana, itu terhalang untuk menikmati kenikmatan dari Allah. Makanya jangan kali kalau urip banyak bosan, itu sudah dipastikan. Saya yakin jenengan jarang menemui orang-orang miskin. Nah, ikut cara untuk menghilangkan kebosanan, bukan ke tempat-tempat wisata, boten juga boten dilarang, pun salah paham. Boleh pun datang ke sana sekali waktu, atus bareng lumba-lumba, nggak apa-apa. Jadi sehari bersama lumba-lumba, latihan mencolot, latihan menari bersama lumba-lumba, monggo. Sekali waktu. Jangan setiap bosen pergi ke situ, salah. Ke tempat-tempat itu bukan menghilangkan kebosanan, Bu. Salah jenengan. Salah, tak ulangi lagi, salah. Bukan menghilangkan kebosanan. Kenapa? Karena sesaat nanti balik lagi jenengan karena obat sian.
turun terobati. Beda kalau kita datang ke orang miskin, lalu kita ya Allah, niki kesulitan ini. Ya masa kadang-kadang sawon tenan sing penting ono sayur. Anak-anak alhamdulillah kan sing. Nah kalau anak kita rebelnya luar biasa. Kenapa? Ya karena tiap hari kita manjakan. Ya Allah, niki perbandingan hidup. Nanti hidup nikmat itu ya Allah, kita punya tempat tidur sendiri, ada ruang tamu sendiri, kamar kita bagus, beli ini beli itu bisa, gitu loh. Mereka untuk makan saja sudah sulit. Itu baru ada kenikmatan. Makanya jangan ambil gaya hidup orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatat dunia. Mereka mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Dunia sesaat, setelah nikmat ada kecapean. Jenengan lihat perbandingan antara orang obati sumpek ke tempat-tempat wisata. Ayo sekarang kelek-kelekan, nopo kelek-kelekan ini. Ayo adu argumen. Betulkah kalau jaringan tempat-tempat wisata betul-betul menghilangkan kepenatan? Atau menghilangkan satu kepenatan mengganti kepenatan yang lain? Itu yang ada, itu yang kami rasakan. Saya dipahami? Coba kita lihat, prung sana ada air terjun, oke. Ada air mancur, oke. Ada mainan ini, kita lihat binatang-binatang, oke, senang. Pulang jenengan lihat wajah-wajah orang yang pulang dari rekreasi, wajah Islam yang tinggal. Wajah sumpek-sumpek, wajah penat, wajah al-ankabut. Nggih mboten? Wajahnya morat, marit, apa mana sih mari kecentok bakso larang kuwi. Iku pentolis yang gorokan durung mudun-mudun kuwi ngangkel ngoten. Kita lihat, makanya itu bukan saya ngalami, saya jalani. Kita rasakan. Beda rasanya. Kalau habis ziarah ke rumah teman-teman, tuh ya Allah ada yang kontrak anaknya 4, satu ruangan. Kipiye ngature. Ya kalau malam jadi tempat tidur, kalau siang jadi ruang tamu. Ngantuk kesel, newis awan ono tamu raiso leyeh-leyeh. Sulit ibu. Itu pulang itu ya Allah, nikmat kita sudah punya tempat sendiri, diberi ekonomi yang mapan tuh masya Allah. Itu ada kenikmatan. Jadi makan tuh nikmat banget membandingkan teman-teman yang diuji dengan kesulitan ini. Banyak sekali. Ya, ini kemarin kita ada ikhwan kita, ada jamaah kita, ya, yang diuji Allah dengan ujian yang cukup berat. Jadi satu rumah itu semuanya bermasalah. Ibu, bapak bahkan bisa membandingkan. Ayah, ini lumpuh. Ibu stroke. Ayah lumpuh ini sudah 5 tahun. Ibu stroke sudah 2 tahun. Ibu ini stroke dan ingatannya sebagian hilang. Anaknya laki-laki yang tinggal 1 belum menikah, nggak punya kaki. Ngaten. Putrinya yang kumpul sama dia itu diceraikan oleh suaminya, membawa 2 anak ke situ. Kakaknya yang tinggal bersebelahan dengan rumah bersingkuran rumahnya itu diuji sakit diabetes yang cukup tinggi. Kakak sulungnya baru saja di PHK. Ini satu keluarga. Jaga nosimpen. Kita temukan ini. Kita jumpa yang seperti ini. Nah, sing kerja sing sak rumah dengan bapak ibu yang lumpuh stroke ini satu yang nggak punya kaki tadi ngajar di salah satu warung, ngajar ngaji aja. Ya berapa UMR-nya? Siapa yang nanggung anak cucunya yang sekolah?
Masya Allah. Ini kados ngoten. Awak dhewe duwe ngene saja kadang-kadang menderita. Nek dibanding kalian iki pripun? La ilaha illallah. Pun saged dipaham ya? Itu yang kedua. Dunia menjadi sumber segala dosa apabila pripun? Menjadikan dunia lebih utama. Kemudian juga disebutkan oleh Allah di dalam surat 79. Surat 79 Ibu. Surat napa niku? Surat 79 surat An-Nazi'at. Iya. Ayatnya 37. Ayat 37 sampai ayat 41 coba kita lihat. Surat 79 ayat 30 berapa tadi? 7 sampai ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa ataral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Insyaallah surgalah tempat tinggalnya. nih Bu, Masya Allah ini kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu enggak ngurus orang lain sedang apa, saya ada apa ini. Ini saya cerita apa adanya. Ada salah satu jamaah kita yang dulu sempat saya ceritakan ke jenengan itu. Salah satu jamaah kita di Sidoarjo itu yang paling peduli dengan teman-teman ini tadi Bu. Jadi di yayasan kami itu ada 8 orang yang sedang disantuni tiap bulan. Oleh si Fulan, rumahnya sederhana banget Ibu, rumahnya. Ini baru saja dia beli mobil, baru saja. Dan itu pun jarang dinaiki sama dia. Dia keperluan untuk ngantar anak ketika hujan. Ya, itu. 8 orang itu disantuni. Sampai saya pernah menyaksikan di majelis saya, si bapak yang lumpuh ini kepingin datang ke kajian. Terus menemui saya, cerita. Saya datang ke sini Ustadz, satu memang kepingin dengarkan nasihat dengan. Yang kedua, kepingin nemui si Fulan ini. Saya itu dibantu tiap bulan oleh beliau itu. Jadi beras itu 1 bulan sudah dijatah oleh beliau ini. Padahal rumahnya sederhana banget. Subhanallah, tiap bulan dijatah dia. Jadi 20 kilo itu sudah untuk 1 keluarga ini. Dan putranya yang sedang sakit itu juga dijatah beras. Dan saya dapat laporan dari jamaah itu ada 8 jamaah kita yang disantuni tiap bulan rutin orang ini. Subhanallah. Maka semoga kita doakan ikhwan kita yang selalu aktif ini ya dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Ini yang paling peduli. Saya malu terus terang dengan beliau. Malu saya. Itu sampai begitu tak carikan bagi enggak saya kepingin ketemu Ustaz. Kenapa ternyata ingin mengucapkan terima kasih aja. Karena jarang datang ke sana karena memang sibuk beliaunya saja. Di ruangkul yang namanya tangan ini Mas Purani sampai selama ini sudah saya repotkan. Enggak, jangan merasa direpotkan. Enggak, kami enggak direpotkan Pak. Ini peluang besar bagi kami. Jadi nrimon itu ya seneng ngrungokno suara kados ngeten. Ya, ini jangan merasa saya utang
jenengan hutang budi dengan saya, jangan. Ini rezeki buat saya, keberadaan jenengan itu rezeki buat saya. Kenapa? Saya tidak usah jauh-jauh mencari amal soleh. Masya Allah, kalimat ini loh Pak, disampaikan kepada orang yang disantuni, hatinya Masya Allah, saya cemburu. Akhirnya doa-doa kebaikan mengalir dari dirinya, doa-doa kebaikan mengalir. Sedangkan kita tahu Nabi mengatakan doa orang miskin tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya himbau ya, ibu-ibu, coba tetangga kanan kiri dikunjungi, disambangi. Nggak usah banyak-banyak, tadi saya sampaikan contohkan, gitu, sayur bening sama pepes atau sama bali telur, ada tahu di situ, ada ceker ayam 5.000, Anda kirim ke sana, ke tetangga, itu bermakna sekali. Saya yakin kalau nanti jenengan satu saat dicabut oleh Allah nyawanya, air mata orang-orang miskin ini mengalir itu. Kalau kita satu saat kita sangat baik dengan mereka, saat kita diambil nyawa kita oleh Allah, air mata orang miskin itu akan mengalir. Untuk apa? Saksi kebaikan. Itu air mata kejujuran. Mereka nggak bisa mengucapkan kecuali air mata itu menjadi saksi kebaikan kita keluar dari dunia ini. Itu saksi tanpa berbicara, tanpa ada pemberitaan, tapi itu bukti yang dilihat oleh Allah. Bersih, bening, jernih. Itu air mata kejujuran, air mata cinta, air mata harapan, air mata istighfar, air mata rahmat, berkumpul dengan satu titik air mata orang miskin sebagai saksi kebaikan kita. Nggak kepingin tak kula panjenengan begitu keluar dunia ini, air mata itu akan berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Dia orang baik, dia orang soleh, dia orang ikhlas. Nggak kepingin toh. Ini loh. Nah, ibu, bapak sekalian, maka harus dipelajari ini semua, harus kita ajari, kita mulai, kita nggak usah muluk-muluk, kita yang sederhana tapi betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik ibu, makanya kalau ini sudah menjadikan dunia sebagai persoalan, bagaimana? Sudah menjadi keutamaan mereka. Lihat, fa'amma man tagha wa ataral hayatad dunya. Mereka mendahulukan apa? Kehidupan dunia. Lah kalau sudah mendahulukan kehidupan dunia, ingat gak dengan akhirat? Ingat gak dengan surga? Ingat gak dengan neraka? Maka diancam oleh Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim menjadi saksi buat mereka, sedang menanti kedatangan mereka. Adapun orang-orang yang mengendalikan diri, menahan diri, ya disebutkan oleh Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang merasa takut dengan keagungan Allah, lalu menahan dirinya, tidak nuruti semua keinginannya, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik ibu, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang kedua yang menjadikan mencintai dunia menjadi fitnah, mencintai dunia menjadi sumber segala dosa. Ketika menjadikan dunia apa tadi? Lebih utama daripada akhirat. Adapun yang ketiga dan yang keempat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini sudah waktunya habis. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain, dan semoga umur yang masih tersisa, waktu yang masih tersisa ini semoga menjadi ilmu, menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.